Temannya menyadari bahwa seseorang telah menjulurkan kakinya tepat di sampingnya. Gadis itu melihatnya dan menyuruh temannya untuk membiarkannya saja. Namun orang yang duduk di belakang semakin berani dan menjulurkan kakinya sampai ke kepala gadis itu. Anehnya, gadis itu malah meminta maaf. Saat temannya mulai kesal, gadis itu menarik sepatu penumpang yang duduk di belakang. Kemudian gadis itu menyadari bahwa ia meninggalkan sandalnya sendiri di luar. Ia ingin mengambilnya, tetapi pintu kereta bawah tanah sudah tertutup. Ia tidak punya pilihan selain berjalan kembali tanpa alas kaki. Ketika kembali ke tempat semula, sandalnya sudah hilang. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Ia bertanya kepada petugas kereta bawah tanah, tetapi mereka juga tidak melihatnya. Saat hampir menyerah, seseorang di tengah kerumunan mengangkat sandalnya. Gadis itu sangat senang karena sandalnya yang hilang akhirnya ditemukan. Tepat pada saat itu, ia bertemu dengan salah satu muridnya yang nakal. Begitu murid itu melihat gurunya, ia segera kembali ke tempat duduknya untuk menjaga citra profesional gurunya. Gadis itu mulai memeriksa tugas-tugas murid tepat di dalam kereta bawah tanah. Ketika orang tua murid tersebut melihatnya, mereka menyuruh anak mereka untuk mengerjakan PR juga. Bahkan orang-orang asing pun menyuruh anak-anak mereka mulai belajar. Kereta bawah tanah itu seketika berubah menjadi ruang belajar. Saat gadis itu sedang merasa geli melihat kejadian tersebut, ia melihat kepala sekolah dari sudut matanya. Takut dikenali, ia segera memakai masker, tetapi kepala sekolah tetap melihatnya. Gadis itu langsung memberikan tempat duduknya kepada kepala sekolah. Ketika tiba di sekolah, murid tersebut ternyata memperkenalkan gurunya kepada pamannya. Gadis itu memang sudah ingin berkencan dengan seseorang, jadi ia setuju untuk bertemu dengannya. Di luar dugaan, mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, sang paman mulai mengantar dan menjemput murid tersebut setiap hari. Akhirnya, gadis itu setuju untuk menjalin hubungan dengannya. Pada hari pernikahan mereka, orang yang paling bahagia adalah murid tersebut. Ia berpikir bahwa sekarang gurunya sudah menjadi bibinya. Ia tidak perlu mengerjakan PR lagi. Sebagai ucapan terima kasih, gadis itu memberinya amplop merah besar. Murid tersebut membukanya dengan penuh semangat, tetapi ternyata di dalamnya terdapat setumpuk PR. Ia berbalik dan diam-diam membuang semuanya. Tanpa ia ketahui sebenarnya ada uang tunai yang disembunyikan di dalam buku-buku tersebut. Tak lama kemudian, murid itu mulai menyesal karena gadis itu membuatnya mengerjakan PR setiap hari dan bahkan mengajarinya di rumah. Suatu hari, gadis itu pergi makan malam bersama teman-temannya. Murid tersebut bersikeras ikut karena berpikir ia bisa terbebas dari mengerjakan PR. Namun ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa makan malam itu ternyata bersama guru matematikanya. Ia langsung menundukkan kepala dan makan dengan tenang. Ketika ujian kelulusan tiba, murid tersebut berhasil menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah. Tepat ketika gadis itu berpikir akhirnya bisa bersantai, seorang murid baru yang baru mulai belajar datang ke rumah. Untuk meringankan bebannya sendiri, ia memberi murid tersebut uang $2 Amerika Serikat untuk mengajari adik laki-lakinya. Namun adiknya tidak mau mendengarkan satu kata pun. Pada akhirnya, murid tersebut mengembalikan uang itu kepada gadis tersebut. Apakah semua orang ingin memiliki seorang guru sebagai anggota keluarganya?